yang nih berkaitan dengan tema yang tadi sudah kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Nah, buat Mitra JAC semua yang ingin bertanya atau ingin sharing bersama kita, Mitra JAC bisa langsung bertanya melalui WhatsApp kami di 081215549288 atau Mitra JAC juga bisa bergabung di channel Instagramnya IndiHome ya, IndiHome Jabotabek. Nah, silahkan Mitra JAC juga bisa bergabung melalui Instagramnya IndiHome Jabotabek. Dan tentunya Mitra JC kita live saat ini di Radio JC di 107.7 FM di Facebook, dan insya Allah juga kita akan upload di JC TV dan JC Channel. Langsung saja kita akan menyapa Bang Aziz. Siap. Assalamualaikum Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah. Walau hanya lewat udara ya. Masih gimana? Sehat Mas Aziz? Alhamdulillah sehat, walaupun memang kondisi di akhir-akhir ini cuacanya agak sedikit ini ya. Betul banget kalau kita bicara tentang cuaca. Apalagi kalau daerah-daerah sini Bang Aziz. Hujan terus ya? Kemarin tuh sempat macet parah juga ya. Oh, karena? Ya karena ya itu biasa kontainer. Oh iya. Transformer. Baik, Mas Aziz, kita akan bicara tentang ini Mas Aziz. Tentang ini kan kita di musim pandemi COVID-19 ini erat identik dengan yang namanya kita bekerja di rumah. Ada istilah WFH yang sebelum pandemi itu kita nggak kenal tuh yang namanya WFH. Iya, betul. Lebih ya kerja di rumah. Segmented sih sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah betul ada banget. WFH. Sebenarnya udah ada, tapi istilah WFH ini kayaknya baru mulai pandemi kemarin ya. Iya, betul. Setelah ada pembatasan dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih mengelola stres gitu ya saat kita bekerja, baik itu di kantor dan mungkin di rumah juga bisa nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan hal ini. Iya. Nah, coba Bang Aziz, sebelum kita mulai deh, silakan untuk menyapa dulu Mitra JIC dan Sobat IndiHome dimanapun berada nih, terutama yang di Jabotabek ya pada kesempatan hari ini. Kepadanya kami silakan. Oke, terima kasih Mas Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat apa kalau manggilnya? Mitra JIC. Mitra JIC. Iya. Mitra JIC di Jakarta Islamic Center Radio ya, Mas? Iya, betul. Dan teman-teman IndiHome, sobat-sobat IndiHome semuanya, perkenalkan nama saya Inmas Al-Ais Budiman. Bisa dipanggil Inmas atau mungkin bisa dipanggil Aziz. Background saya tuh sebenarnya dari teknik komputer dan sekarang bekerja di Telkom menjadi officer 2 di Transport Network Engineer, Network Area dan IS Operation lebih tepatnya. Oke. Ya kalau misal lebih in general ya teman-teman mungkin kayak Network Engineer aja sih seperti itu. Terus saya sempat selama 1 bulan kalau nggak salah deh, 1 bulan berada di sales untuk di wilayah Cilincing ini, termasuk di JICC ini ya. JICC ini juga termasuk wilayah saya waktu itu. Oh, Koja dan Cilincing kali ya? Atau Koja itu masuknya kalau misal di ya? Telkom itu masuknya di Tanjung Priok. Oh gitu. Kalau di sini tuh daerah area untuk di Telkomnya ya, di Cilincing. Nah, di situ 1 bulan saya di sini dan sebelumnya saya ada di Mangga Besar juga. Nah, kurang lebih kalau saya dihitung untuk bekerja di Telkom itu selama 3 tahun lah kurang lebih. Wih, cukup lama ya. Ya. Di usia muda ya alhamdulillah sudah berkarya untuk masa depan Indonesia yang begitu ceria di dunia teknologi. Nah, hari ini kita langsung aja membahas mengenai mengelola stres ya. Kadang kalau kita bicara tentang stres nih, Bang Aziz ya, hampir di semua tempat kayaknya ya. Kalau misalnya kita nggak enjoy, kita nggak bisa dikatakan apalagi sekarang gitu, di momen-momen pandemi COVID-19 ini. Bicara tentang bagaimana sih untuk mengelola stres. Tapi sebelum kita ngomong mengelola stres itu sendiri, boleh dong cerita berkaitan dengan WFH dan WFO. Bagaimana Mas Aziz tuh bagaimana nih kita memandang ini gitu? WFH dan WFO. WFH dan WFO. Mungkin ada cerita gitu di balik ini gitu. Gimana ya? Mungkin kayak yang dibilang Mas Dipo tadi sih sebenarnya istilah WFA, WFO itu kan ada setelah adanya pandemi ini. Betul. Walaupun memang sebenarnya kalau misal kita melihat di segmen bisnis lainnya tuh kadang udah ada biasa yang sudah biasa kayak remote working gitu kan udah ada kan ya. Nah, cuman setelah WFA, WFO itu naik ya setelah ada pandemi ini karena memang pembatasan yang harus diadakan kan karena adanya pandemi ini. Nah,
kalau yang saya lihat sih dan sepengalaman saya ya WFO itu ya ada plus minusnya sih pastinya, karena semua hal kan pasti ada plus minusnya ya. Nah plusnya memang kita bisa lebih bisa kalau misal kita udah punya keluarga kan bisa lebih get in touch ke keluarganya. Ini yang WFH-nya ya? Yang WFH, sorry maaf. Kalau misal WFH kan kita bisa lebih ya lebih enak lah di rumah, fleksibel gitu ya, dimanapun kita bisa bekerja sambil kita bekerja. Tapi kalau misal WFO kan kita harus spend waktu untuk kita berangkat. Kalau misalnya ada yang rumahnya di daerah Bekasi, Depok, tapi kerja di Jakarta kan butuh waktu yang sangat ini ya, dan juga mungkin bisa jadi stres di jalan, mungkin bisa jadi. Nah, cuman kalau WFH kan kadang ini mungkin yang beberapa orang juga merasakan kalau WFH itu mungkin load kerjanya lebih banyak dibanding WFO sebenarnya. Karena ya WFH kadang satu hari itu bisa kalau teman-teman pernah Zoom juga kan. Zoom tuh bisa 3, 4, 5 kali bahkan. Dibandingkan dengan kalau kita WFO yang sebelum pandemi kita hanya rapat paling sehari sekali 2 kali. Kalau misal Zoom tuh bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya itu menyita waktu yang banyak sih. Iya, termasuk juga menyita kuota ya kalau WFH gitu. Iya, benar. Makanya ya di zaman teknologi seperti ini ya nampaknya harus di setiap rumah alangkah baiknya memasang wifi. Iya, betul. Supaya kita tuh nggak terlalu khawatir terhadap kuota internet. Kalau misal kita perlu internet yang stabil juga bisa ke IndiHome. Ya itu betul. Jadi IndiHome salah satu solusinya ya untuk bisa internet. Nah ini berkaitan dengan dunia digital saat ini. Kalau Mas Aziz melihat sendiri itu seperti apa perkembangan mungkin ke depan, apalagi sekarang kita sudah ingin memasuki industri 5.0. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Dan walaupun kita masih di era 4.0 gitu. Nah, ini gimana nih Mas Aziz ngelihatnya? Kalau saya lihat ya dari apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya baca-baca iseng-iseng sih sebenarnya. Iya. Kita di dunia digital saat ini tuh kayak meningkatnya tuh drastis banget dibandingkan sebelumnya. Kayak sebelumnya siapa sih yang berpikiran kita bisa teleponan tapi sambil cuma ngeliatin doang. Iya. Kayaknya kalau misal saya ngobrol sama mbah saya tuh kayaknya mbah saya nggak kepikiran bahwa telepon tuh kita ngobrol sama orang-orang bersosialisasi dengan cuma lihat di sini doang, tapi kita bisa gitu. Nah itu sih kayak berkembangnya tuh cepat. Kayak yang terakhir kan teknologi yang sudah dicanangkan terakhir, kalau Mas Dipo pernah dengar kan Metaverse. Betul. Metaverse yang kita membawa dunia digital, kita membawa dunia nyata kita masuk ke dunia digital. Nah itu kan sudah sangat wow banget, kayak yang itu hanya bisa kita lihat di film-film, ternyata nanti bakal akan diimplementasikan ke dunia nyata gitu. Mungkin nanti kita berbelanja tanpa harus ke mall juga bisa. Betul. Kita berbelanja tapi kita bisa nyoba barang-barangnya, kita bisa menggunakan barang-barang itu tanpa kita harus ke mall juga mungkin akan bisa seperti itu. Jadi ya perkembangan digital juga semakin bagus, tapi ya pasti akan ada minusnya juga sih. Kayak misal pasti stres akan semakin meningkat karena kita akan dituntut untuk meningkatkan pekerjaan kita karena dituntut dengan peningkatan digitalisasi itu juga. Nah itulah diharapkan ya dengan adanya teknologi ya stres ini dapat berkurang gitu. Tapi nanti akan ada stres selanjutnya ini kalau misalnya teknologi juga semakin berkembang. Makanya tema kita hari ini kita akan membahas yang tentunya ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai perkembangan teknologi masa depan atau saat inilah, bukan masa depan saat ini. Nah, kita langsung bicara tentang cara mengelola stres itu sendiri gitu. Kalau Mas Aziz selama ini pernah ngalamin gak kayak stres gitu? Pastilah. Dunia kerjaan pernah ya? Pernah, pasti dong. Dan itu sesuatu yang pasti ya bagi karyawan atau siapapun mereka? 1, 2, 3 kali pasti akan pernah merasakan itu sih. Iya sih benar. Bang Dipo juga sering sih. Dan kita kayaknya hampir ya. Iya. Tapi stresnya tanda kutip ya Mitra JC ya, bukan stres yang ODGJ gitu. Enggak, stres dalam artian apa ya? Tekanan pekerjaan atau apa betul itulah. Pernah merasa di titik itu gitu? Pernah. Nah, coba bagaimana tuh cara mengelolanya tuh Bang Aziz? Mungkin bisa di-sharing. Oke, mungkin ini sih sebelumnya ya Mas Dipo. Saya mau disclaimer sih sebenarnya. Oh boleh, silakan. Yang pertama itu
di sini saya cuma pengen sharing-sharing aja sih, bukan boleh. bermaksud untuk kayak mengajarkan kalian tuh harus kayak gini menggurui lah bahasanya. Enggak sih. Terus yang kedua, memang stres setiap orang tuh beda-beda. Betul. Kadang misal katakanlah stresnya Bang Mas Dipo tuh terus saya komen, masa kayak gitu aja stres, jangan sampai seperti itu. Betul. Karena stres setiap orang tuh beda-beda. Ada yang Mas Dipo tuh merasa kayak gini stres, ada yang saya merasa kayak gini tuh nggak stres tapi Mas Dipo ngerasain itu stres gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda lah stresnya. Mungkin disclaimer-nya itu dulu. Nah, kalau misal cara atau gimana saya mengelola stres itu, yang pertama memang ini sih, kita harus memulai semua hal itu dengan dengan senang dan juga senyum. Dengan senyum. Kita memulai suatu hal itu ya kita harus mulai dengan, kalau misal di Islam kan bismillah dulu kan kita harus bismillah dulu, kita memulai pekerjaan, kita mau memulai hal apapun itu kita sudah seneng lah ya, pokoknya kita harus enjoy gitu ya, gitu, untuk mengerjakan itu. Nah, itu kan untuk awalnya. Terus kemudian kalau misal Mas Dipo udah mulai stres atau udah di tahap-tahap yang sudah kayak ini gue pusing nih kayaknya. Nah, itu tuh kayak kita tuh harus bisa mengenali gimana gejala-gejala stres kita. Mungkin gejala stres saya dengan gejala Mas Dipo kan beda kan. Kalau yang saya pernah baca itu secara umum gejala stres ya memang pusing, kayak misal pola makan udah nggak teratur. Terus kayak kita khawatir akan kayaknya kayak gini. Itu kan salah satu gejala-gejala stres. Tapi yang pasti yang paling gampang untuk dilihat itu kita udah mulai pusing nih, dengan mulai setiap pekerjaan atau memulai aktivitas nih kita udah mulai pusing nih. Nah, itu pasti akan mulai sudah salah satu termasuk dari gejala stres. Nah, kalau Mas Dipo udah pernah ngerasain kayak gitu belum? Waduh, kalau bicara tentang stres sudah pernah sih, hampir sampai yang ekstrim pun pernah gitu. Pernah, Mas? Iya, ya sampai pusing banget gitu, Mas. Pusing banget iya. Deg-degan, antara pusing, nggak bisa tidur. Makannya, kalau makan sih bukan malas makan ya. Kalau Bang Dipo sih kalau misalnya stres tuh lebih banyak kayaknya dengan makan yang banyak itu menghilangkan stres. Betul. Jadi kan beda-beda ya cara pengelolanya beda-beda. Makanya tadi yang disclaimer mungkin teman-teman yang mengelolanya kayak gini, Mas Dipo pengelolanya kayak gitu. Jadi betul, kita sharing-sharing aja gitu, Mas. Ya, jadi pertama harus diawali dengan senyum atau enjoy. Yang kedua, kenali gejala stres yang mungkin kalau udah tingkat parah gitu kita harus bawa ke yang ini kali ya, yang profesional di. Iya, mungkin. Ya, bisa. Nggak, artinya kan ada psikolog, ada psikiater yang bisa menangani hal tersebut. Baca-baca tuh pasti ada sih kayak gitu. Terus kalau kita udah tahu gejalanya tadi, mungkin lanjut aja ya Mas. Iya, boleh, siap. Kalau misal kita sudah tahu gejalanya, step selanjutnya tuh kayak, kalau dari saya ya, identifikasi sih. Kita identifikasi apa sih yang bikin kita stres, atau apa sih yang bikin keluar gejala tersebut, atau pemicunya gitu. Apa gitu ya. Bisa jadi kalau saya pernah baca ya Mas, stres itu ada eksternal sama ada internal. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi ini nih, apakah itu dari diri kita sendiri atau dari faktor-faktor eksternal. Kalau misal katakanlah dari diri kita sendiri nih, kayak misal stres tuh kayak kita punya penyakit ini kan bisa bikin stres juga ya Mas. Betul. Kayak misal saya punya penyakit gula yang tinggi nih, kan itu akan bisa bikin stres dan pastinya akan bisa menurunkan imunitas juga kan. Nah, kalau misal stres secara eksternal kan ya itu tadi salah satunya pekerjaan yang banyak, terus dari orang-orang yang menuntut ini itu pasti akan membuat stres. Nah, itu kita harus mengidentifikasi itu biar kita tahu obatnya tuh harusnya seperti apa gitu sih Mas. Ya, jadi identifikasi pemicunya lah ya. Oke, selanjutnya apa lagi tuh? Kalau dari saya selanjutnya biasanya itu saya ketika mau beraktivitas atau kita mau melakukan hal apapun itu sih biasanya saya bikin sebuah jadwal sih Mas, supaya lebih teratur. Schedule supaya lebih teratur, gimana baik dan benarnya, supaya nanti ketika ada pekerjaan yang diberikan tuh kita bisa mengatur nih time manajemennya tuh kayak gini, kita bikin sebuah skala prioritas nih, supaya kita nggak sedang mengerjakan ini terus dibikin kerjaan ini, ditambahin kerjaan ini lagi kayak aduh gimana sih Pak saya kayak gini. Nah, itu malah bikin kita tambah stres lagi. Jadi mengelola waktu ya. Mengelola waktu itu harus memang harus lebih mantap lah ibaratnya, dan kita harus membuat skala prioritas nih. Kalau misal katakanlah kita dikasih pekerjaan 5,
Kayak 5 banyak banget ya Mas. 5, mana sih yang skala prioritasnya paling gede, kayak ini harus dikerjakan dan harus segera dikumpulkan. Oh ternyata yang kelima ini nanti dulu masih bisa. Nah itu kita harus bikin skala prioritas supaya kita nggak stres juga. Iya. Dan sekarang tuh udah banyak ya Bang Ajis ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengatur dan mengelola waktu di aplikasi-aplikasi handphone tuh banyak, kan? Bener-bener. Oh ini nih jam segini betul-betul di mana ada alarmnya gitu. Mungkin bisa pakai itu juga kali. Iya itu juga bisa sih Mas. Kalau saya sih lebih pakai kalau Mas Ajis pakainya buku ya. Buku, jadi lebih enak sih. Tapi itu kan preferensi orang-orang. Kan? Betul, yang bisa, ada yang enak menggunakan aplikasi, ada yang enak pakai menggunakan buku. klasikal buku. Betul. Kalau saya sih lebih tipe yang menggunakan buku. Kalau misal pekerjaan ini, misal hari Senin nih, saya mau ini. Kalau misal hari Senin sudah selesai, saya cross check, centang. Kalau misal masih belum, ya nanti akan saya kerjakan di hari Selasa. Dan resikonya sebenarnya rendah ya. Resiko untuk ininya kadang kan kalau handphone HP lowbat atau mati, kalau buku kan enggak gitu. Iya, ya itu ya tadi masing-masing lagi orang-orang. Semua itu juga masing-masing sih. Bagaimana cara mengelolanya? Iya, baik, selanjutnya apa lagi tuh Bang Ajis? Nah, kalau saya sih, ini yang paling yang paling bisa mengobati sih kalau menurut saya. Kita harus cari hobi sih, Mas. Hobi. Iya, hobi, kegemaran. Kita masing-masing juga. Kalau saya sih ya, kalau saya bisa cerita, kalau hobi saya pasti kalau setiap Sabtu Minggu tuh main bola sih Mas. Begitu ya. Main bola. Kalau beda banget sama Bang Dipo ya. Kalau Sabtu Minggu lebih ke makan ya. Saya besar, saya tuh main bola aja dulu lah yang penting. Bola apa? Bola besar biasanya. Oh, bola sepak bola ya? Iya, sepak bola. Tapi kalau misal ada nggak ada temannya ya paling main futsal. Ya kita cari. Kalau sekarang tuh enaknya tuh gini Mas. Kalau dulu kan kayak main bola kita harus dalam satu circle nih, satu teman-teman nih. Kalau sekarang tuh ada yang namanya aplikasi juga sama. Kalau saya biasanya pakai aplikasi, kalau enggak pakai website yang buat nyari-nyari open play. Jadi ada satu orang atau beberapa orang itu yang bikin ini nih. Ayo, siapa yang mau main bola bareng nih hari Sabtu jam segini? Ada. Nanti ketemu Iya, ketemu di sana. Oh, dan nggak saling mengenal gitu? Nggak saling mengenal, hebat ya? Bisa tambah bikin teman baru, bisa main bola baru. Kalau saya bisa mainnya di RCC, Cempaka Putih. Iya. Ya, karena dekat kontrakan juga sih. Betul. Gitu, jadi lebih enak dan kita bisa ketemu orang baru, kita bisa belajar hal baru, kita bisa menyalurkan hobi kita supaya nggak stres. Nah, itu dia sih. Kalau Bang Dipo download aplikasi ini, makanan. Oh, beli. Hobinya kan makan. Oh, hobinya makan. Bukan memasak. Bukan. Oh, Enggak sih, lebih seneng makan aja. Doang. Iya, makan doang. Gak apa-apa sih kan. Kan emang beda-beda orang. Kalau misal kembali ke masing-masing ya. Iya. Cara Mas Dipo itu untuk mengelola stresnya ya monggo, asalkan kalau memang itu ya harus jangan berlebihan sih teman-teman Mas. Tapi bener loh, misalnya kayak hobi main bola, ternyata ada ya aplikasi seperti itu ya. Ada loh Mas. Saya juga ya akhir-akhir ini itu tadi karena pengembangan digital yang semakin jadi banyak sahabat gitu ya. Iya, jadi makanya, Mas. Sharing gitu ya. Kalau enggak kalau Mas Dipo suka bola nggak Mas Dipo? Saya suka. Kebetulan kalau main bola selalu jadiin kiper. Jadi kadang karena mungkin badannya besar kali ya. Bola kayaknya agak susah untuk masuk, jadinya ya udah Bang Dipo kiper aja. Gitu. Tapi ya akhir-akhir ini sih kayaknya jarang ya main bola ya, lebih seneng ke jalan kaki aja, jalan kaki gitu. Ya olahraga sesuai dengan sebelum pas pandemi kan lagi naik-naiknya di sepeda. Main sepeda juga. Sepeda enggak kayaknya. Joknya kecil. Mungkin ya. Jadi lebih banyak kalau olahraga ya lebih lari-lari kecil. Iya. Itu udah jangan nanya olahraga deg-degan nih Bang Dipo nih. Terus lanjutkan lagi nih. Itu tadi sih. Mungkin ini yang selanjutnya tuh kayak ya berhubungan juga sih. Kalau misal nanti kayak Mas Dipo cari hobi kan ada kegemaran Mas Dipo kan di luar dari olahraga juga kan. Nah, kalau misal selanjutnya sih nanti kalau bisa sih olahraga teratur. Itu penting sih kalau menurut saya, dan juga hasil dari yang sudah saya baca itu olahraga teratur itu penting, minimal ya 3 kali seminggu lah. 3 kali seminggu, span waktu 30 menit lah katanya sih gitu.
sebenarnya saya juga masih belum bisa sih. Iya, tapi alhamdulillah sudah ini ya. Dan didukung juga dengan teknologi ya. Iya, betul. Gitu, jadi olahraga pun kalau mau nggak harus keluar sih. Iya. Sekarang sudah banyak aplikasi, YouTube juga sudah ada kan, kita bisa workout di dalam rumah, di dalam kosan atau mungkin di dalam kontrakan juga bisa kan, Mas. Ya, itu mungkin salah satu cara yang mudah dan kita lakukan dan juga murah untuk kita lakukan sih menurut saya, Mas. Betul-betul olahraga yang teratur minimal 3 kali dalam seminggu ya. Dan itu juga sebenarnya berbarengan juga dengan kita pola hidup sehat kan ya, Mas. Pola hidup sehat yang termasuk makanan yang sehat. Karena jiwa gitu. Ataupun jiwa yang sehat ya akan tumbuh pikiran yang sehat juga gitu. Nah itu makanya kan betul. Iya, gitu, Mas. Oke. Gitu sih. Jadi berolahragalah dan juga hiduplah sehat. Walaupun saya masih berusaha untuk itu. Ya, tapi ya sudah mencoba untuk bisa mengarah ke sana. Selanjutnya apa ya? Kalau saya pernah ikut, kalau di Telkom itu beberapa kali itu ada kayak training gitu, bagaimana cara untuk mengelola stres gitu. Kalau saya pernah ikut itu tuh, Mas Dibo pernah ada yang tahu istilah meditation? Meditasi. Kita sih dulu sempat sih ya punya program itu namanya refleksi apa gitu, relaksasi. Mungkin kalau kita ada relaksasi secara Islami, jadi dia lebih tenang duduk begitu kan, membayangkan kita ada di mana gitu. Betul sama mungkin sih. Kayak gitu ya. Kalau saya mungkin ambil yang paling sederhananya sih, kayak kita mengatur pernapasan. Itu kalau saya coba dan saya lihat riset-risetnya juga itu sebenarnya sudah bisa menenangkan kita ketika kita dalam tekanan. Betul, itu bagus ya kalau diterapkan ya. Iya, betul. Apalagi di dunia pekerjaan. Ada banyak tekniknya. Kalau Mas Divo tahu tekniknya, Mas Divo pernah melakukan Sudah pernah. Jadi kita kayak semacam ya selain mengatur nafas, kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tubuh gitu kan. Terima kasih kepada limpa, terima kasih kepada jantung. Nah itu juga efeknya sih bagus. Tapi kadang ada ya harus betul-betul di suasana yang betul-betul mendukung juga sih ya. Dengan sound system yang baik. Kalau misalnya pakai kan biasanya ada musik-musik gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di tempat lokasi yang tenang aja juga sebenarnya bisa bener bisa. Tapi itu agak ini sih ya. Kadang kita tuh macam-macam lagi gitu. Iya sih. Tergantung orang nyaman. Iya, tergantung kenyamanan. Orang yang suka dengan ambience yang harus kayak gini betul, gitu. Betul. Yang suka cuman. Jadi banyak ya, Mas Ajis ya. Iya, banyak cara. Kalau kita tadi kalau kita jabarkan, nampaknya sudah pada paham nih berkaitan dengan bagaimana cara mengelola stres, olahraga, kemudian juga ya kayak meditasi lah. Kalau relaksasi ya hampir sama lah ya. Iya. Oh, ada juga sih satu lagi, Mas. Sebenarnya sih ini kalau mungkin yang sudah berkeluarga, kita harus ini sih. Kalau kita sekitar pulang kan kita di dunia pekerjaan kan kayak stres banget gitu. Betul. Kan di kantor biasanya gitu ya. Kita pulang, kita ketemu istri, ketemu keluarga, ketemu anak, itu kan kayaknya udah wow, enak banget lah gitu. Jadi ya kita harus punya support system sih. Kalau misalnya yang belum punya keluarga, mungkin keluarga ayah ibunya juga bisa, atau sahabat-sahabatnya itu ya kita harus punya support system banget sih. Nah itu sih sebenarnya ya kadang kayak misal temen itu menjadi keluarga kedua gitu ya. Setelah keluarga inti kita, kadang kita curhat dan teman-teman juga enak banget nih untuk bisa mengelola stres kita ya. Iya gitu tadi, dengan berolahraga juga kita juga bisa bertemu dengan teman tadi, open play, kita bisa ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol, sharing ya. Sosial itu memang penting sih sebenarnya. Ya, betul. Baik, Bang Ajis, kalau tadi sudah disebutkan ya, kalau tadi Bang Dipo catat ini ada beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari kendali gejala stres itu sendiri, kemudian juga membuat schedule atau membuat jadwal agar tidak keteter lah ketika kita ingin bekerja, kemudian hobi olahraga, kemudian juga dan lain-lain lah, latihan pernafasan dan terakhir adalah support system yang baik antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya manusia itu harus ini ya sebenarnya harus bersosialisasi agar agar hidup itu lebih tenang, lebih terjaga. Nah, saya juga mau tanya lagi nih satu nih sebelum kita soalnya ada beberapa pertanyaan dari Mitra JC yang sudah mengirimkan voice note juga, nanti kita akan jawab satu persatu. Nah,
atau kita langsung aja nyapa pendengar yang sudah voice note ya. Boleh. Ini ada sahabat Bang Dipo ini namanya Nendi. Nah, Mas Nendi. Beliau ingin bertanya karena ini voice note, jadi kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum. Iya, ini belum. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Nendi. Saya mau bertanya dong. Terkadang saya suka stres kalau sudah nggak bisa ngatur waktu, terutama di saat saya mengambil job di malam hari. Karena saya masuk kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur waktu saya seperti biasa supaya lebih enjoy dan job malam saya adalah menangani klien untuk untuk acara-acara wedding dan kerjaan tetap saya karyawan swasta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nendi. Ya, tadi agak sempat terputus nih. Tadi ya kurang lebih dia bertanya tadi bagaimana untuk bisa mengelola waktu. Jadi di jam 8 sampai jam 4 tadi kan dia kerja sebagai karyawan gitu ya. Kemudian malamnya dia mungkin kayak WO gitu kali ya, menangani pernikahan ya. Iya. Itu kalau WO itu insidental atau gimana ya, Mas? Sepertinya kalau WO nggak terlalu ini ya, nggak menetap ya. Kan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, untuk bisa mengelola stres, mengambil 2 job sekaligus dalam sehari itu seperti apa? Kalau sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sih masih masih mengalami yang cuma 1 job aja ya, Mas. Paling kalau misalnya yang job-job tambahan itu ya kayak masih pernah sih sesekali kayak project-project tambahan di luar dari pekerjaan. Pernah yang saya kerjakan malam-malam. Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama cintai apa yang kamu kerjakan. Itu sih kunci banget ya. Ya, kalau misal kayak kita sudah mencintai apa yang kita kerjakan, ya otomatis kita akan senang untuk melakukan itu. Nah, kalau kita sudah mencintai, katakanlah mungkin dari Mas Nendi kan tadi mungkin kenapa kerja di wedding kan karena mungkin dia cinta dengan dunia wedding. Mungkin bisa jadi kalau misal kita sudah cinta kan akan semakin semangat dan dan tetap ingat sih bahwa yang pertama kita kerja untuk keluarga kan, bukan kerja untuk pekerjaan itu. Betul. Nah, jadi tetap harus di schedulein tadi sih, waktu-waktunya juga kita harus bikin supaya lebih enak. Jangan sampai kita larut dalam pekerjaan itu. Kalau misal boleh sih kerja malam, cuman jangan sampai kita larut dalam pekerjaan itu. Kalau kita ada waktu buat keluarga, ya akan kita balikan waktu itu untuk keluarga. Jadi setiap posisi itu ada haknya masing-masing. Keluarga kita juga punya hak untuk kita juga kan, untuk dari ngobrol, kita juga sharing gitu ya. Apalagi kalau udah punya anak ya, aduh ini satu satu PR banget yang pengen mengambil job, 2 job itu. Baik, terima kasih Nendi yang sudah bergabung hari ini. Kita langsung menyapa kembali. Ini ada Mitra JC dan Sobat IndiHome juga yang bertanya dari Biulatier. Aduh, sorry ya kalau misalnya salah sebut namanya atau spellingnya salah ya. Tapi pertanyaan begini, bagaimana cara mengatasi stres saat dikejar-kejar oleh target yang belum tercapai? Ini mungkin pengen nikah kali. Targetnya apa dulu? Tapi enggak ini maksudnya mungkin pekerjaan ya. Bagaimana cara mengatasi stres saat dikejar-kejar target ya? Kalau saya pernah di posisi seperti itu. Usia berapa tuh waktu? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Saya kerja baru 3 tahun loh. Iya. Oke. Itu bagaimana cara mengelola stres ketika dikejar-kejar target lah, deadline lah. Betul. Nah, kalau saya sih yang pertama yang saya lakukan yaitu tadi skala prioritas. Kalau yang pernah saya alamin ya mungkin bisa jadi ke Kak siapa tadi? Kak Beolautier. Ini Bang Dipo nggak tahu ya ini apa Beolautier. Ya itulah maksudnya mungkin kalau saya lihat tuh semua pekerjaan dari entah itu 1, 2, 3 atau 4, 5 tuh pasti akan punya skala prioritas. Mana yang bagus, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan nomor 2, 3, 4 atau 5. Ketika kita sudah punya skala prioritas, nah
misal nomor 1 ini kita harus kerjakan yang bisa digunakan besok, yang ini harus kita kerjakan. Nah, tapi tetap ingat waktu juga, jangan sampai jangan lupa untuk beristirahat. Harus dibuat kayak semacam 2 strategi ya, ada maksudnya jangka pendek itu yang harus dikerjakan dulu, kemudian jangka selanjutnya. Iya betul sih. Jadi mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Prioritas lah ya, bukan jangka pendek ya. Mana yang harus kita bisa kita kerjakan nanti dulu. Mungkin itu. Kalau dari Mas Dipo ada pengalaman untuk itu, Mas? Iya, kalau dikejar-kejar target ya, pokoknya target menikah bukan? Tapi udah berkeluarga. Apa ya? Udah berkeluarga. Jadi kalau dikejar target ya lebih lah ya, target itu yang kita kejar gitu. Oh, iya. Enggak, artinya ya enjoy sih tadi. Tadi yang sudah dikasih tips-tips sama Bang Aziz itu Bang Dipo banget gitu. Mulai dari membuat schedule. Iya ya, kita saat gini ya. Oke, itu lagi viral loh di mana-mana ya. Di TikToknya. Di TikTok. Baik, ini kita juga akan menyapa Delfitri 0711. Bang, bagaimana langkah agar bisa fokus pada kegiatan dan nggak gampang terdistrak? Nah, ini gimana nih? Agar bisa fokus ya pada kegiatan dan nggak gampang terdistrak. Aduh, kalau itu sejujurnya saya pun juga susah untuk melakukan itu sih, Mas. Betul. Saya masih berusaha sih untuk gimana sih secara fokus untuk dalam sebuah pekerjaan, karena saya yang dari lingkungan saya juga, kalau misal katakanlah itu tadi kalau di pekerjaan, kalau misal kita masih belum kelar kerjaan ini, kadang ditambahin kerjaan lagi. Betul. Nah, cuman kita harus benar-benar pinter sih untuk mengelola supaya kita harus fokus di dalam satu pekerjaan dulu, kita selesaikan. Nah, itu tadi kita bikin manajemen waktunya dulu lah, kita bisa fokus di dalam satu pekerjaan itu, kita selesaikan dulu. Jangan sampai ada kita harus main Mobile Legends dulu atau mungkin main HP dulu. Pokoknya kita harus fokus nih supaya kita bisa menyelesaikan hal-hal lainnya. Nah, setelah kita mendingan kita selesaikan pekerjaan ini baru kita enak-enakan daripada kita ini belum kelar tapi enak-enak disambi dengan enak-enak. Maksud enak-enak dalam arti ini kita betul. Main Mobile Legends atau menonton film atau apapun itu. Nah, mending kita selesaikan pekerjaan ini dulu, baru nanti setelah itu kita punya waktu lebih untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga, atau mungkin kita bisa punya waktu lebih untuk nonton film dan lain-lain gitu. Iya, jadi benar-benar artinya dulu. Ya. Okay. Nah, ini biasanya yang sering terjadi juga nih, dia kalau stres itu murung di kamar. Kayaknya bete, nggak tahu lah. Ini gimana nih? Ada tips lagi nggak nih? Kalau itu mungkin Mbak ini Selca. Kalau pernah yang saya baca dan pernah saya dengar di podcast gitu, itu yang namanya emotional burnout. Emotional burnout itu adalah posisi di mana stres itu udah menumpuk jadi satu, udah kayak kita di level yang paling tinggi lah stresnya. Itu mungkin bisa jadi. Nah, itu ciri-cirinya tuh ya sama sih sebenarnya ciri-ciri dari stres tadi, kayak kita pola makan kita tidak teratur, terus hidup kita juga kita tuh merasa capek yang berkepanjangan, terus emosi yang tidak stabil, dan bahkan kita ingin sendiri doang, karena tadi kan kita merasa capek terus nih, Mas. Kita pengen bersosialisasi sama orang tuh nggak mau, kayak kita mau ya tidur-tiduran aja, kayak murung di dalam kamar aja. Itu udah di level yang paling tinggi ya, stres yang udah di level yang paling tinggi, dan itu harus benar-benar dihindari, Mas. Yang kita hanya murung di dalam satu ruangan sendiri tanpa ada orang yang ada di situ, tanpa ada orang yang tahu keadaan kita gimana. Itu harus benar-benar dihindari, karena itu bisa jelek banget sih, Mas, nanti ke depannya. Ya mohon maaf kalau misal udah seperti itu kan, di stres yang level yang tinggi kan ada beberapa kasus yang ada yang sampai depresi. Betul. Dan banyak banget ya orang-orang yang mohon maaf kategori ODGJ itu kan gara-gara stres dalam dunia pekerjaan. Iya, betul. Ya, diharapkan ya tidak seperti itu ya. Ya, diharapkan tidak seperti itu ya. Makanya tipsnya gimana? Coba berusaha tetap untuk bersosialisasi. Karena dengan kita mencurahkan isi hati kita bercerita dengan orang lain, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu dengan istri, anak, atau bapak ibu, itu benar-benar obat yang paling ini sih, Mas, yang paling menjarap sih, ketimbang kita hanya murung berdiam diri, nggak ngapa-ngapain. Itu malah bisa jadi jelek banget sih. Kayak kasus yang terakhir kan, tahu kan nggak, Mas, yang kasus yang mana?
bunuh diri di dunia kuburan kerja orang tuanya. Oh iya. Karena ya kasus itulah pokoknya. Itu kan karena kalau saya baca-baca ya, itu kan karena tidak dapat support dari orang-orang sekitarnya kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu sih. Kalau bisa tetap ketika kita sedang dalam kondisi yang stres yang tinggi banget, tetap berusaha untuk bersosialisasi dengan orang lain. Iya. Memang kalau kita bicara tentang stres ya, ini sesuatu yang bisa dikatakan pasti ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semacam kayak ujian dan cobaan itu bukan untuk kita ratapi, nangisi, tapi itu menjadi sebuah ujian ya. Iya. Mungkin gara-gara stres ini ketika nanti ada masalah selanjutnya dia bisa menanganinya lebih baik lagi gitu ya. Kita bisa udah punya pengalaman ketika kita jelek kan. Jadi kita bisa belajar dari hal-hal tersebut. Betul. Nah, kalau Mas Aji sendiri sambil kita juga akan menyapa pendengar yang lainnya, pesan untuk pendengar kita itu apa ini untuk bicara tentang materi kita hari ini, mengelola stres gitu ya di pekerjaan gitu. Kalau pesan yang dari saya sih sebenarnya saya mencatut dari saya sedikit baca ya Mas. Iya, boleh silakan. Saya mencatut dari The Protector of Pemuda Tersesat, Habib Hussein. Oh iya, betul. Ini sih jangan sampai kerja itu membunuh kita. Betul. Karena sebenarnya kan kita bekerja untuk kita hidup. Nah, kalau kayak gitu kan ini akan menjadi sebuah lingkaran setan ya Mas. Kita ingin kerja, tapi setelah kita kerja pekerjaan itu membunuh kita. Nah, padahal kerja ini untuk menghidupi kita. Jangan sampai itu seperti itulah. Terus selain itu juga kalau ada masalah apapun ya tetap santuy, tenang, kuasai. Itu sih kalau yang dari saya sih, ini dari saya. Kalau misalnya ada masalah apapun tetap tenang, santuy, kuasai, fokus pada apa yang kalian bisa kontrol. Kan ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang sesuatu yang tidak kita bisa kontrol. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu yang fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Terus progreslah satu-satu. Nah, itu tadi harapannya kan yang saya tadi sudah dibilang dari pendengar tadi kan, gimana sih cara supaya kita tetap fokus. Nah, kita coba fokus tuh satu-satu dulu. Fokus satu-satu pekerjaan kita kerjakan satu-satu kelar supaya kita tidak bertumpuk nih pikiran kita. Kalau kita berfokus pada satu dulu, ya kita bisa mencurahkan seluruh energi itu ke dalam satu fokus tanpa ada beban dari pekerjaan lain atau pekerjaan atau proyek-proyek lainnya. Terus kemudian kalau butuh rehat ya istirahat aja. Jangan sampai kita masih ada pekerjaan tapi tubuh kita butuh rehat, kita paksakan ya jangan. Kalau misalnya mau rehat ya istirahat aja. Ya kayak contohnya ketika dia ngantuk, obatnya apa ya? Obatnya tidur gitu ya. Bukan kopi ya? Bukan. Ketika ngantuk ya tidur, ketika dia lapar ya makan gitu ya. Iya, benar. Ya supaya seimbang gitu loh. Ketika dia sudah diporsir tenaganya, ketika dia betul-betul ngantuk ya tidur. Karena biasa habis tidur, habis udah enjoy, enak lo ngerjainnya segala sesuatu. Benar. Ya itu kalau misal udah merasa badan kita udah capek ya istirahat. Merasa badan kita udah butuh jalan-jalan. Iya, ketika stres ya istirahat gitu ya. Iya, makanya jangan terlalu diforsir lah ibaratnya seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah bersosialisasi. Iya. Kehidupan sosial. Kita kan manusia itu kan hidup makhluk sosial kan, Mas. Betul. Iya. Jadi support system lah bahasa manajemennya ya. Asik. Iya, luar biasa ini Mas Aziz nih. Jadi ini beberapa tadi tips-tipsnya, mudah-mudahan ini bisa kita pakai ya dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama buat mitra JC yang saat ini berprofesi sebagai karyawan swasta ataupun pengusaha, guru dan siapapun ya. Betul. Karena stres itu apa ya? Pasti nggak sih kalau bilang pasti? Pasti ya. Pekerjaan. Ibu rumah tangga juga kayaknya stresnya 2 kali lipat kali ya kalau mau dimanapun juga pasti ada sih. Betul. Jadi ya itu hadapi dengan senyuman tadi kan, kenali, kemudian
tahu apa yang tubuh ini mau gitu. Jangan sampai nanti kita memaksakan seluruhnya sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak baik nantinya kepada diri kita sendiri. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin sampaikan Mas Aziz berkaitan dengan sharing kita berkaitan dengan stres? Ini sih mungkin kalau apa namanya stres kan mungkin ada yang suka, tadi kan kalau saya kan lebih suka ke olahraga kan. Mungkin ada yang lebih suka nonton film. Nonton film. Nah, atau sosial media kali tadi. Sosial media, tapi tetap sosial media juga jangan terlalu berlebihan tau Mas. Oh gitu ya. Jangan terlalu berlebihan karena ya bisa apa ya, kita kecanduan juga nggak bagus juga sih nggak sih. Nah, kita tetap tahu porsinya lah. Betul banget. Kalau misal mau bersosial media dan juga nonton film, bisa langsung ini sih, pakai internet bisa langsung ke IndiHome sih biasanya. Nah, betul banget. IndiHome tuh banyak banget ya. Banyak channel fitur film-film ya. Ada Netflix, ada video, kemudian ada Mola, Disney kalau yang Disney, suka betul. Disney. Ya. Kalau yang suka nonton yang horor-horor itu ada juga di dan iFlix. ada YouTube juga ya. Iya. Ini sih yang bikin mahal kayaknya. Bukan maksudnya mahal secara ini ya, secara aduh kayaknya enak banget nih kalau nonton YouTube tapi di layar kaca besar. Oh iya benar. Kayak yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi lebih enak, lebih luas gitu. Iya, lebih luas. Kayak luasnya langsung menghadap Bang Dipo, luas gitu ya. Ya Allah Bang Aziz. Tapi nggak dimaksud gitu. Bang Aziz, terima kasih banyak nih sudah mampir, sudah ngobrol bareng. Terima kasih. Ada info-info khusus gak nih buat sobat IndiHome, buat mitra JEC yang pengen tahu produk terbaru apa nih IndiHome nih di akhir tahun 2021 atau ini? Oh, ada sih sebenarnya Mas. Apa tuh? Kalau misal katakanlah selain IndiHome sih sebenarnya. Selain IndiHome, ketika teman-teman pengen pergi kemana-mana gitu, terus tapi pengen bawa internet, bawa internet nih, kalian bisa beli yang namanya Orbit. Ya, Orbit itu beli di mana? Nah, nanti bisa langsung buka aja di orbit.com atau .co.id gitu kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman bisa langsung beli di situ, Orbit. Nah, nanti kalian bisa berinternet dimanapun, kapanpun, asalkan ada listrik dan sinyalnya 4G. Nah, silahkan tuh mitra JC. Kalau dulu bukan pertama-tama muncul sih, beberapa tahun belakangan kan fiber optik ya, di mana-mana gitu kan, yang membuat jaringan tuh lancar. Dan saat ini silahkan mitra JC ada satu kabar gembira buat Anda sebagai pelanggan IndiHome. Silahkan untuk bisa pakai Orbit ini ya. Telkomsel Orbit, dan itu pakai internet Telkomsel loh. Untuk internet Telkomsel kan udah di mana-mana. Dan ya Bang Dipo juga termasuk yang Telkomsel, jadi mantap, Bang Dipo. Tahulah ininya. Bang Dipo juga pengguna IndiHome, jadi ya tahulah. Iya. Pokoknya semuanya oke lah, mantap jiwa. Iya, siap. Jangan lupa saksikan apa Mas? Saksikan kami lagi di acara selanjutnya. Bang Aziz, terima kasih banyak ya sudah hadir hari ini ya. Terima kasih juga Mas Dipo sudah diundang di sini, sudah bisa sharing dengan Mas Dipo. Justru kita senang banget ini materi ini erat kaitannya dengan motivasi ya, terutama buat para pegawai, para karyawan, ibu rumah tangga, guru dan lain-lain. Semualah pelanggan IndiHome ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua mengelola stres itu yang baik dan benar. Jangan sampai stres membuat kita itu akhirnya lemah, tapi stres itu menjadikan kita tuh lebih bahagia dan menjadi lebih sehat, lebih produktif maksudnya ya. Jadi bukan berarti stres itu membuat kita akhirnya lemah, tapi membuat kita produktif lah intinya gitu ya. Takut salah tangkep gitu. Oke, terima kasih Bang Aziz. Dan mitra JC, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama IndiHome di program Spirit JC, upgrade diri di era teknologi bersama IndiHome, ngobrol bareng bikin senang dari Wital Jakarta Utara. Terima kasih, saya Bang Dipo Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.